warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah kimia lingkungan. Dengan topik kali ini adalah kimia atmosfer. Baik, berikut agenda kita kali ini ya. Kita akan membahas tentang fungsi atmosfer, lapisan atmosfer, dan dari lapisan atmosfer ini kita akan lebih dalam lagi mengkaji tentang stratosfer dan juga troposfer. Apa sih hubungannya dengan lingkungan dari dua lapisan ini, ya kan? Kemudian juga pembentukan OH radikal di udara juga ini kita bahas ya. Baik, yang pertama kita semua sudah tahu ya fungsi atmosfer ini, kita sudah pelajari apa saja fungsi-fungsinya. Yang pertama jelas sebagai sumber oksigen ya untuk pernafasan, kemudian ada karbon dioksida yang dibutuhkan bagi reaksi fotosintesis ya. Kemudian sebagai komponen dasar dari siklus hidrologi menjadi media transport air dari lautan ke daratan. Ada siklus hidrologi di situ ya. Nah, itulah fungsinya atmosfer salah satunya. Kemudian menyerap sinar kosmik dari angkasa luar dan juga mencegah radiasi elektromagnetik dari sinar matahari. Kemudian juga berfungsi menjaga keseimbangan panas bumi dengan kemampuannya menyerap radiasi inframerah yang datang dari matahari sehingga mampu menjaga stabilisasi suhu permukaan bumi. Kemudian atmosfer juga mampu menampung berbagai bahan pencemar baik dari pencemaran alami maupun pencemar yang berasal dari kegiatan manusia. Mostly ya memang dari kegiatan manusia banyak terjadi pencemaran di udara. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana mekanismenya di atmosfer terkait pencemaran udara, kita harus tahu dulu bahwa atmosfer itu kan berapa lapis? Enggak ratusan ya, hanya ada 4 lapis, yaitu ada termosfer yang paling luar, kemudian ada mesosfer, kemudian ada stratosfer, di mana stratosfer ini adalah tempatnya ozon layer, lapisan ozon ya. Nah, disinilah ozon terbentuk di lapisan stratosfer. Kemudian setelah stratosfer yang paling dekat ya, bukan paling dekat lagi, memang kita sehari-hari berinteraksi, itu adalah lapisan troposfer. Ya, ini adalah lapisan yang dimana kita hidup sekarang setiap udara yang kita hirup nah itu ada di lapisan troposfer ini. Kemudian kita fokus ke lapisan stratosfer dan troposfer. Kenapa cuma dua lapisan ini ya? Karena yang terkait dengan perubahan iklim, pencemaran udara memang banyak terjadi di lapisan stratosfer dan troposfer. Nah, lapisan stratosfer ini apa ya? Nah, lapisan stratosfer ini adalah lapisan pelindung bumi. Terdapat lapisan ozon yang terbentuk ketika molekul oksigen atau O2 berinteraksi dengan kilat dan sinar UV. Nah, lapisan ini menahan 99% radiasi sinar ultraviolet sehingga tidak mencapai permukaan bumi. Nah, sekarang udah banyak kasus ya, wah lubang lapisan ozon semakin besar. Kira-kira apa tuh? Nanti di next ya pertemuan kita akan bahas lebih lanjut. Lalu apa yang dimaksud dengan troposfer lapisan apa ini? Lapisan di mana kita hidup ya. Terus kemudian udara troposfer yang bersih ya, terutama kalau di pagi hari kan kita bisa menghirup segar gitu ya udaranya. Nah, itulah lapisan troposfer, mengandung 78% nitrogen, kemudian 21% oksigen dan selebihnya gas-gas yang lain. Nah, untuk stratosfer sendiri ini kan tadi sudah kita bahas terbentuknya lapisan ozon di sini. Kenapa bisa? Nah, di troposfer itu kan banyak oksigen. Nah, ketika dia sedikit bermigrasi ke stratosfer gitu ya. Nah, di situ di stratosfer tadi oksigen ini akan menerima sinar UV dari matahari, kemudian terpecah menjadi atom O, dan atom O ini akan berikatan dengan oksigen yang masih ada di situ, kemudian dia akan bergabung menjadi ozon. Nah, makanya ozon terbentuklah di sini. Ya. Nah, lapisan ozon ini juga
bisa juga nanti ke ke troposfer dia turun gitu ya, dan menyebabkan adanya lapisan ozon di troposfer. Nah, kalau sudah ke troposfer, lapisan ozon ini menjadi berbahaya untuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan, ya, salah satunya gitu. Kemudian kalau di troposfer sendiri apa sih hubungannya gitu ya dengan pencemaran udara ini? Tentu saja berhubungan, karena disinilah troposfer itu terjadi climate change, perubahan iklim, kemudian pencemaran udara, di mana nantinya ini akan mempengaruhi ekosistem, ya, ke kualitas udara. Nah, yang ada di permukaan bumi ini yang sering kita manfaatkan. Nah, sekarang kita akan fokus ke pembentukan OH radikal di troposfer. Nah, jadi kalau di stratosfer tadi ada pembentukan ozon, reaksi kimianya. Nah, kalau di troposfer ini sedikit lebih kompleks dalam reaksi-reaksi kimianya. Nah, ozon yang sudah terbentuk di stratosfer itu bisa turun ke troposfer. Nah, ketika sudah turun di troposfer, dia akan ada gas, ya, air dalam gas air H2O. Di sini jika dia akan bertemu dengan atom O yang tereksitasi, ya, dari ozon, itu membentuk OH radikal, ya, seperti ini, membentuk OH radikal. Dan kita ketahui di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tuh ada pencemar primer. Nah, pencemar primer ini adalah pencemaran yang pertama kali diluncurkan dari kegiatan manusia atau dari kegiatan alami, ya, dari kebakaran hutan, gunung meletus gitu ya. Nah, itu ketika pertama kali disebutnya pencemar primer. Nah, ketika sudah berada di udara tuh banyak senyawa lain yang bisa bereaksi dengan senyawa primer tersebut, kan, pencemar primer tersebut. Nah, untuk OH radikal sendiri, karena dia radikal, karena dia gitu ya, gercep banget menangkap senyawa pencemar primer tadi, membentuk pencemar sekunder. Nah, biasanya ini sifatnya menjadi lebih asam, ya. Contoh, misalkan ada pencemar primer sulfur dioksida. Di udara ada OH radikal, kan? Nah, ketika dia bereaksi dengan OH radikal, sulfur dioksida ini akan berubah menjadi H2SO4. Kemudian kalau hidrogen sulfid bertemu dengan OH radikal juga akan menjadi SO2, pencemar sekundernya. Jadi yang di dalam ini adalah pencemar primer ketemu OH radikal membentuklah pencemar sekunder. Nah, pencemar sekunder ini memang sifatnya menjadi lebih asam. Apakah berbahaya? Tentu saja, ya. Kalau terlalu asam, kondisi udara kita maka akan berimbas pada kesehatan kita juga. Kemudian berimbas juga pada lingkungan, membuat pH tanah lebih asam, ya, dan sebagainya. Nah, jadi bentuk-bentuk pencemaran udara ini 90%-nya adalah berupa gas, ya, dan 10%-nya berupa partikulat seperti debu, kabut, asap maupun uap. Nah, tadi kita sudah sedikit mempelajari bahwa adanya senyawa asam yang terbentuk akibat hubungan antara pencemar primer dengan OH radikal, maka tentu saja bila itu terdisposisi, ya, menjadi tetes-tetes air embun, ya, itu juga air embunnya akan bersifat menjadi lebih asam, lebih korosif, sehingga tanaman-tanaman banyak yang mengalami nekrosis sel, ya, kematian sel. Begitupun tanah jika pH terlalu asam juga akan merusak kesuburan tanah. Nah, seperti itulah selalu berkorelasi apa yang terjadi pencemaran di udara tidak hanya terjadi di udara, tapi juga berimbas dengan yang ada di daratan dan perairan tentunya. Oke, jadi apa sih rangkumannya kali ini, ya? Jadi lebih titik beratnya itu adalah adanya lapisan stratosfer dan troposfer. Ini adalah merupakan bagian lapisan atmosfer yang paling dipengaruhi oleh pencemaran udara. Nah, perubahan pencemar primer ke pencemar sekunder di lapisan atmosfer yang terutama terjadi di troposfer ini, nah, itu adalah terbentuknya OH radikal. Nah, di sini
unfortunately dia akan menghasilkan senyawa yang lebih asam yang akan lebih meribukan lagi kepada kesehatan manusia maupun kualitas lingkungan baik di daratan maupun di perairan. Baik, the way to get start is to quit talking and begin doing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.